Kasus child grooming atau manipulasi terhadap anak kembali mencuri perhatian publik. Istilah ini muncul dalam berbagai diskusi di media sosial dan pemberitaan nasional, termasuk diangkat dalam buku viral Broken Strings karya Aureli Moremans. Lalu apa sih sebenarnya child grooming ini? Berikut penjelasannya. Dan pemirsa, untuk membahas sebenarnya apa itu child grooming, kita telah terhubung dengan Komisioner KPAI Dian Sasmita. Ya, selamat siang, Mbak Dian. Mbak Dian, baik, kami belum bisa mendengar suara dari Mbak Dian. Selamat siang. Halo, oke, baik. Mbak Dian, langsung saja, bagaimana kemudian dalam kasus ini KPAI mendefinisikan child grooming dalam konteks perlindungan anak di Indonesia? Iya, sebenarnya child grooming ini bukan hal yang baru, tapi kami sangat bersyukur dengan hadirnya buku Mbak Aureli, kemudian masyarakat jadi paham bahwa ada praktek-praktek yang berbahaya di sekitar anak, namanya child grooming. Zaman dulu praktek itu ada, dan berdasarkan pantauan kami, beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak juga ada unsur groomingnya. Ada unsur manipulatifnya pelaku sehingga mempengaruhi anak korban, bahkan mungkin keluarga atau orang tua korban, sehingga mereka tidak menyadari bahwa anaknya sedang menjadi korban kekerasan atau menjadi target korban. Bahkan di satu sisi juga mengakibatkan korban ataupun keluarganya jadi ada ketakutan, kekhawatiran, tidak berani melapor. Banyak sekali dampak yang bisa muncul yang dialami oleh anak-anak korban grooming ini. Untuk itu kami selalu mengingatkan semua pihak, pemerintah sebagai penyedia layanan, aparat penegak hukum yang terkait dengan proses hukum pada kasus-kasus kekerasan seksual anak untuk serius menangani. Jangan hanya berpaku pada kalau kekerasan ada luka fisik yang tidak muncul karena kekerasan itu sendiri, tapi dampak emosional, dampak psikis, mental, bahkan mempengaruhi pada kemampuan sosial anak, ini harus diungkap. Karena itu juga merupakan dampak kekerasan. Ini sehingga setiap kekerasan terhadap anak harus ditangani secara serius, dan kemudian tidak ada satu orang pun pelaku kekerasan anak yang boleh bebas tanpa bertanggung jawab secara pidana. Ya, baik Mbak Dian. Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari tentang child grooming ini? Maksudnya apakah ada tanda-tanda bahwa seorang anak ini terkena child grooming? Terutama di saat ini nih Mbak, dengan adanya media sosial, banyak anak-anak yang mengenal orang yang lebih tua, jauh lebih tua, ini dengan lebih mudah, aksesnya dengan lebih gampang. Apakah ini juga bisa menjadi ancaman bagi anak-anak di Indonesia untuk terkena child grooming juga? Pastinya ya, apalagi dengan mudahnya akses teknologi online, bisa di mana saja, anak bisa terakses dengan siapa saja. Ini tentunya menambah kerentanan anak. Namun sebenarnya yang perlu sekali adalah kewaspadaan ini muncul dari orang dewasa. Kita yang berada di sekitar anak ini perlu mengkapasitasi diri, meningkatkan pemahaman apa itu ancaman-ancaman yang bisa saja atau yang punya potensi untuk menyerang anak kita. Sehingga kita bisa membangun benteng untuk bukan kemudian menjadi overprotective, tidak, tapi lebih menyadari kita kekurangannya di sisi ini, ya kita perbaiki. Misalnya anak yang mengalami situasi manipulatif atau dibujuk rayu oleh seseorang, seringkali merasa
mau lapor ke orang tua itu takut, khawatir disalahkan atau khawatir nanti malah memperburuk lagi situasinya, karena kadang-kala pelaku itu mengancam juga pada korban, kalau kamu lapor nanti akan disebar misalnya foto atau apalah, yang tentunya pelaku sudah mempersiapkan itu semua. Nah, sehingga perlu sekali pertama dibangun ruang yang aman, nyaman, anak untuk berkeluh kesah, minimal adalah di lingkungan keluarga, itu sangat penting. Jadi orang tua pun juga semakin komunikasi di keluarga semakin baik, orang tua atau orang dewasa ini juga jadi lebih peka juga ketika anak kita mengalami perubahan perilaku, mungkin menjadi lebih murung atau hanya berdiam diri di kamar, mengurangi interaksi dengan teman-temannya, hanya berkomunikasi hanya dengan satu orang itu saja, semua apa-apa tergantung dengan orang itu, gitu kita harus waspada. Kita sebagai orang tua lebih baik waspada sejak dini daripada kekerasan kita baru sadar ketika anak kita sudah berteriak, sudah menangis atau mengalami derita yang luar biasa. Nah, ini penting sekali sebenarnya menjadi kesadaran bersama untuk deteksi dini. Tidak hanya beban orang tua, namun juga lingkungan, termasuk lingkungan sekolah. Bagaimana guru juga perlu juga mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi dini situasi-situasi anak yang mungkin saja dia sedang berada di situasi yang terancam atau situasi bahaya. Oke, Mbak Dian, kalau misalkan kita berkaca terkait dengan kasus child grooming yang dialami oleh artis Aureli Moreman saat ini, kita lihat terduga pelaku ini masih menghirup udara bebas tanpa adanya sanksi begitu yang diterima oleh terduga pelaku. Serta juga kalau kita melihat anak yang menjadi korban child grooming, seringkali stigma yang diberikan kepada korban ini adalah sekedar kenakalan remaja, pilihan yang memang dipilih berdasarkan pikiran yang masih labil seperti itu. Lantas dengan melihat hal ini, apakah regulasi di Indonesia saat ini sudah cukup kuat untuk melindungi anak dari grooming, dan jika belum, apa yang kemudian perlu diperbaiki? Seperti halnya ini juga disoroti oleh Komisi 13 DPR RI yang kemarin juga sudah RDP dengan Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Silakan. Iya, terkait dengan kekerasan-kekerasan terhadap anak, sebenarnya perangkat hukum yang ada di Indonesia sudah cukup lengkap ya. Kalau dia korbannya anak, ancamannya bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kemudian sudah ada juga Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, itu memperkuat yang sudah ada juga. Tantangannya adalah sebenarnya bukan pada regulasinya, tapi pada penegakan hukumnya. Ketika ada kasus, bagaimana penegak hukum ini harus merespon dengan tepat. Pada konteks anak, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ditegaskan bahwa manipulasi, bujuk rayu itu merupakan salah satu bentuk kekerasan juga pada anak. Karena dianggap anak memang punya kerentanan yang lebih daripada orang dewasa, sehingga dia lebih mudah menjadi korban. Untuk itu upaya-upaya iming-iming, kemudian manipulasi-manipulasi yang berbagai macam, tidak hanya secara langsung kontak maupun non kontak, tapi juga bisa elektronik. Ini perlu juga didalami oleh teman-teman penegak hukum supaya memperkaya juga dan mengungkap sejauh mana sih derita yang dialami oleh anak-anak korban. Kembali lagi, derita anak-anak dengan kasus kekerasan seksual itu luar biasa sekali. Tidak hanya dampaknya terasa setelah mengalami kekerasan, tapi itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak, masa depan anak. Luar biasa sekali. Anak bahkan bisa, beberapa kasus yang kami masuk ke KPAI, anak sampai harus dikeluarkan dari sekolah, atau anak terpaksa harus keluar dari lingkungannya karena merasa malu, terstigma, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya masalah serius, tapi lebih kepada PR-nya adalah penegakan hukumnya. Apakah aparat kepolisian, para penyidik, para penuntut ini dapat mengungkap lapisan-lapisan kekerasan yang sudah dialami oleh anak akibat grooming ini. Ini yang penting sekali untuk diungkap. Dan kita tahu
pengungkapan itu tidak sebatas hanya mendengarkan keterangan anak korban, tapi juga alat-alat bukti lainnya ini perlu dikembangkan dan digunakan dengan maksimal. Betul. Kami setuju sekali. Jadi ini memang komitmen dari para penegak hukum bagaimana untuk dapat mengungkap kasus bukan cuma di kasus yang dialami oleh Aureli ini, tapi juga banyak sekali kasus-kasus lainnya, Mbak Dian. Tapi saya juga yakin bahwa di sana, di luar sana, ini bukan hanya Aureli yang menjadi korban child grooming. Dan seperti tadi Anda juga bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti tadi Mbak Dian sudah mengungkapkan bagaimana sih tanda-tanda yang sudah tanda-tanda jika anak terkena child grooming. Tapi Mbak, untuk orang di luar sana yang mungkin sudah sudah terkena child grooming, sudah menjadi korban, dan sekarang nih dari kasus Aureli ini menjadi sadar, oh ternyata yang terkena pada saya itu adalah child grooming. Lantas bagaimana caranya korban dapat melapor? Apakah ada NGO atau ada pihak-pihak yang bisa memberikan bantuan kepada hukum terhadap korban tersebut, Mbak? Ya. Ini sangat menarik sekali ya. Di forum yang luas ini kami menghimbau siapa saja anak-anak kita atau orang dewasa ketika mengetahui bahwa anak kita terindikasi atau keponakan atau tetangga kita terindikasi menjadi korban, segera lapor ke lembaga layanan yang sudah ada di tiap kabupaten kota. Namanya UPTD PPA, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Biasanya ada berkantor di Dinas Perlindungan Anak setempat. Kalian bisa langsung mengakses ke sana, meminta bantuan terkait dengan kasusnya. Di sana ada tenaga-tenaga profesional, ada psikolog, konselor, ada pekerja sosial juga yang akan menerima aduan atau kasus kalian. Siapapun korban, keluarga atau korban langsung, tidak usah takut, wah saya tidak punya bukti dan lain-lain. Itu bukti urusan kedua. Bagi korban yang utama adalah lapor dulu supaya dapat bantuan. Bantuannya ini macam-macam, pendampingan ketika proses hukum, atau rehabilitasi, bahkan kalau sudah masuk proses hukum, UPTD PPA juga menyediakan layanan dan bantuan hukum ya, pengacara untuk mendampingi korban. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah menyalahkan korban. Apapun yang sudah dia alami itu sudah luar biasa sekali menyakitkan. Kita harus selalu berpihak kepada korban. Dan saya juga titip juga pada teman-teman lembaga layanan di kabupaten kota, provinsi maupun di pusat, di kementerian, setiap ada kasus pelaporan harus segera direspon dengan ramah anak. Ramah anak artinya adalah menghindarkan viktimisasi berulang, kemudian mengedepankan pendekatan pendekatan trauma based sehingga tidak menambah derita lagi pada anak. Karena anak untuk melapor saja ini sebenarnya berat ya. Bahkan ada di penelitiannya Disrupting Harm untuk kasus-kasus kekerasan seksual online ya, hanya sedikit sekali, kalau nggak salah hanya sekitar 4% aja anak berani untuk melaporkan kasusnya. Kenapa? Karena ada ketakutan, ada kekhawatiran. Sehingga kalau ada anak yang sudah berani melapor, segera berikan layanan secara maksimal. Baik. Iya, baik. Tentu kita sepakat sekali ya dengan pernyataan Mbak Dian. Kita harapkan juga dengan viralnya memoir Aureli Boreman terkait dengan buku Broken String ini memberikan kekuatan, memberikan juga keberanian bagi anak ataupun juga keluarga yang saat ini menjadi korban child grooming untuk bisa speak up, ya? Untuk speak up, melapor dan keluar dari kondisi mereka saat ini. Baik, terima kasih Mbak Dian, Komisioner KPAI Dian Sasmita untuk dialog kita pada siang hari ini, Mbak. Selamat kembali beraktivitas.